para nabi, ulama habaib sehati sejiwa, menjaga agama bela negara. Aswajah adalah akidah kita, Quran hadis adalah pedomannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyama laylihi tatawwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'ul haqqa wal huda. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Atau kama yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, shaimin, bapak-bapak dari mana ini? Kecamatan Mampang. PPSU. Kecamatan Mampang, dan mudah-mudahan sore hari ini selalu dalam lindungan dan cucuran rahmat Allah. Air udah keluar loh. Belum. Masih ya, baik, saya mulai saja nyantai-nyantai ini. Saya tidak berbicara tentang fadilah Ramadan, tapi kita ambil saja momentum ini sebagai nuansa untuk kita bermuhasabah pada bulan Ramadan. Ya, ada ungkapan daripada Kiai Haji Mustafa Bisri. Satu momen beliau katakan, saya ini saat ini merasa sungkan untuk membaca Al-Quran karena Quran selalu menyinggung perasaan saya. Ya. Tiap kali saya membaca ketemu dengan ayat orang kafir, kok mirip saya. Ketika ketemu dengan ayat orang munafik, kok persis kelakuannya dengan saya. Ketika ketemu ayat orang tentang orang beriman, kok tidak sama sekali ada pada diri saya. Nah, ucapan beliau ini ya senafas senada dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah itu apa? Rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Rubbatalil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran wal Quran yal'anuhu, sedangkan Quran melaknat orang yang membaca. Kok bisa? Bagaimana maksudnya? Jadi selagi kita tidak merubah perilaku keberagamaan kita nih, cara beragama kita, akan tetap datang stigma negatif, pandangan negatif terhadap agama. Lalu jangan mikir-mikir susah-susah dah. Ya. Ini saya mau, ini apa nama jalan ini apa nih? Blok M nih ya? Apa? Hang Tua. Ya, Hang Tua. Saya tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, tetanggaan dengan saudara saya di Pondok Indah. Cuman saya kebagian Pinangnya, mereka kebagian. Cakep nih, pinter. Ya. Di Mampang ente ya? Mampang. Saya punya sahabat di Mampang. Ya, saya punya sahabat di Mampang. Ya. Beliau ini, kalian tahu jawab ya? Paling tahu tunjuk tangan dulu, jangan jawab. Beliau ini putranya Kiai Haji Ahmad Kazruni Ishak. Diam. Lu ngapain ditanya? Iya. Ya, itu sahabat saya. Yang tunjuk tangan pertama dan jawabannya benar, saya kasih duit.
Satu, tak dulu. Yang jadi ustadz ya, 1, 2, 3. Kalah itu bang, tanya tangannya. Sini. Siapa namanya? Ali. Ya. Ayo, Li. Terus siapa namanya teh? Ya, coba. Ali. Siapa nama soibannya? Kiai Haji Ridho. Wah, kurang lengkap bapaknya kan siapa? Haji Ridho Rahman. Nah. Hah? Ada Ahmadnya. Iya ada. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Ridho Rahman. Nah. LCMA. Iya betul. Nih dengar ya. Itu rezeki Allah yang ngasih, saya yang bagiin. Lanjutkan nih. Itu orang-orang di kampung saya, kalau saya tanya, bapak ibu pada mau kemana? Cakep-cakep pada pakai peci, pecinya lancip banget. Diberi apa? Saya pengen sholat tarawih Pak Ustaz. Saya pengen sholat tarawih. Ini kan jawabannya kurang tepat. Seharusnya bagaimana? Saya pengen sholat isya berjamaah dilanjutkan sholat tarawih. Ntar kalau jawabannya saya pengen sembahyang tarawih di luar Ramadan, tidak lagi ada tarawih, masjidnya sepi-sepi lagi, betul? Masjid mana kalau daerah Mama mana Al Ibadah ya? Bukan, Al Huriyah, Istiqomah ya. Nah sepi-sepi lagi karena tujuannya tarawih. Padahal substansi agamanya bukan pada sholat tarawihnya, tapi pada sholat isya berjamaah, dan itu tidak pernah dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, otokritik buat kita. Kita nih muslim di Indonesia, ketika dibagikan jadwal imsakiyah suka dapat kan? Di warkop, di mana, di grup-grup WA, betul ya? Ketika dibagikan jadwal imsakiyah, yang pertama kali kita lihat jadwal apa? Coba tenang mampang. Jadwal apa? Jadwal maghrib. Kenapa jadwal maghrib? Hah? Kenapa emang? Ya Allah. Ini saudara-saudara kita muslim di Eropa itu lebih baik daripada kita di Indonesia. Kenapa? Di Eropa kan siangnya lebih panjang, betul? Kau tahu lo betul-betul. Tahu, pernah ke Eropa. Norwegia tuh puasanya 22 jam, Swedia 21 jam, Saudi Arabia 13 jam, Indonesia puasanya 12 jam 30 menit, modelnya kayak begini semua nih. Allah dalam mesin. Paul. Ya. Alhamdulillah nih kita ya. Puasa Ramadan ini jam berapa maghribnya sekarang? Jam 6, jam 18.15. Ya Allah, kita tidak bisa bayangkan kalau Ramadan 1447 Hijriah, Ramadannya jam 20.15. Wah, teler semua ente, betul lah. Nih di dalam Ramadan, kemuliaannya Ramadan kan dua aja Pak. Ya, yang pertama biji salaknya empuk-empuk, betul. Yang kedua maghribnya ditunggu-tunggu orang sedunia, betul. Betul nggak? Ini di dalam Ramadan kita menunggu datangnya waktu maghrib. Mengapa di luar Ramadan kita tidak lagi menunggu datangnya waktu maghrib? Ya Allah, dalam sebuah riwayat At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Rasulullah itu kan puasanya cuma 9 kali, betul? 9 kali. Pasca Rasulullah di Madinah setelah beliau hijrah, tahun kedua hijrah, ya, itu dapat perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan. 9 kali tuh Rasulullah mencicipi bulan Ramadan. Yang pertama, yang 8 tahun Rasulullah puasanya 29 hari, yang 1 tahun Rasulullah puasanya genap 30 hari. Genap. Dan insya Allah kata sebagian ahli saintis dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, insya Allah kita puasa Ramadan tahun 2030 sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 5 Januari 2030, yang kedua pada tanggal 26 Desember 2030.
Dan ini belum pernah terjadi dari zaman Rasulullah SAW. Ramadan 1 tahun 2 kali. Maka abang-abang yang pengen merasakan Ramadan 1 tahun 2 kali daripada buru-buru meninggal dulu. Awas boleh pada ada. Si Anu udah nggak ada, si Anu, ya. Awas nih, ya. Udah, baik lagi. Yang ketiga apa? Tentang sholat. Sholat kita ini untuk mencapai apa selama ini kita sholat? Tanha anil fahsya. Jadi bukan syariatnya yang salah, perilakunya orang yang sholat yang masih salah. Artinya apa? Sejauh mana sholat kita ini menjadi barometer, rem, pakem untuk kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Saya mau nanya, ada gak orang yang sholat masih bohong sama bininya? Ada gak? Benar? Benar? Saya mau nanya, kalau jumlah rakaat sholat 5 waktu, jumlahnya keseluruhannya berapa? Tunjuk tangan, jangan jawab. Berapa? Berapa? Benar gak? Benar gak? Coba subuh berapa? 2. Zuhur, asar, jadi berapa? Ada kembaliannya gak? Jadi berapa? 10. Maghrib 3. Isya tidak di Allah, saya bagi doa. Main mengambil filter, dah. Nah, saya mau nanya nih, bapak-bapak, ada gak orang yang masih sholat tapi masih bohong? Orang yang sholat masih bohong ada? Saya mau nanya nih, Pak, ada orang laki, ya, lakinya orang Mampang, bininya orang Pondok Pinang, ya. Itu lagi ngomong bininya di Ramadan tengah hari nih. Itu yang lakinya orang Mampang, tuh bininya orang Pondok Pinang ngomong bini nih Ramadan tengah hari. I love you. Boleh gak? Boleh gak? Udah dengerin dulu nih ngomong. Ada orang laki, lakinya orang Mampang, bininya orang Pondok Pinang. Ya, laki Ramadan tengah hari jam 1, dia ngomong begini nih, lakinya nih bininya. Bu, I love you. Boleh gak? Boleh gak? Nggak bohong nih bayarnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, kata siapa boleh? Kata siapa boleh? Nggak boleh, bohongnya yang nggak boleh. Lu paham nggak lu? Ya, bohongnya yang nggak boleh, betul nggak? Kalau ngomong I love you boleh nggak? Nah, itu bohongnya yang nggak boleh. Kata bininya orang Mampang apa? Sorry, I don't love you. Kata lakinya orang Pondok Pinang apa? Oke, very good, very fine. Lu nggak mau ikut, lu cari yang lain. Modelan dulu berani emang. Itu juga zakat kita untuk mencapai waktu tahir bentuk zakih. Ya lupa nih, tunaikan zakat. Di dalam Ramadan ada zakat, nanti di luar Ramadan kan nggak ada lagi ada zakat ya. Terusin deh infak sedekah di masjid kita, mushola kita terusin. Ya, sudah tahir banyak ya. Tahir ibadah haji kita untuk mencapai apa? Kemakbulan dan kemakburan. Ya, saya sudah sering bilang, nama, bentar lagi oh selama. Ya, saya sudah sering bilang bahwasannya di Matof itu tempat tawaf itu belum ada mabrur. Ya, di Mas'ah tempat sa'i belum ada mabrur. Puncak haji Arafah, Musdalifah, Mina, Armusna belum ada mabrur. Jadi bukan nggak bagus Pak ketika kita kita ngejar-ngejar sholat 5 waktu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saat Arba'in, bukan nggak bagus, bagus. Ya, tapi mohon maaf di sana belum ada mabrur. Kapan ada mabrur? Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah. Beliau katakan mabrur itu adalah tatkala an yarji'a khairan mimma kana fihi wa la yu'amidal ma'as. Tatkala orang itu kembali ke negerinya masing-masing, khairan menjadi orang yang lebih baik lagi mimma kana fihi wa la yu'amidal ma'as, dan dia tidak lagi berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau nanti pada berangkat haji ini soalnya ngejar sholat 5 waktu ini Masjidil Haram ini bagus. Sebentar pas pulang ke Al-Huriyah, Al-Istiqomah, mana lagi masjid itu pada di Mampang? At-Taubah. Ke sore apa? Ya, kalau ke sore apa Mampang?
Istiqomah. Al-istiqomah tuh. Ngaji lagi tuh. Kalau masih ngejar begitu itu min alamatil maqbulin wal mabrurin. Tanda hajinya diterima dan membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama pada momen Ramadan ini, udah hari keberapa ini? Hah? Hitungin aja. Ya. THR turun tanggal berapa THR? Tanggal berapa? Hah? Insya Allah besok. Tanggal berapa? 10? Insya Allah besok. Besok nih? Insya Allah. Iya bang, bener bang? Oh betul. Ya udah, mudah-mudahan bukan cuma THR yang cepat turun ya, semuanya mudah-mudahan lancar. Hah? Gaji udah turun, nggak digabung? Enggak, mudah-mudahan kita Allah ampunin segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang kita, Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah jaga anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Kantor ini, FUHAP ini yang kita cintai mudah-mudahan diberkahi dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini Allah tutup untuk diri kita dengan maghfirah, rahmat dan itqum minan nar dari Allah, dan Allah perjumpakan kita lagi pada Ramadan tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah yang berukun niatin sallallahu hadrati habibina Syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma nawaina min nawais salihah ya rabbi haqiqa bi sirril Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على اشرف خلقه سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. Fuhab wadah perjuangan kita menjaga tradisi dan budaya.